Pemirsa, ketemu lagi bersama saya Samwes kali ini di podcast Es Budaya. Kita sekarang sedang sowan ke Padepokan Mangundarmo di Tumpang. Kita sowan kepada Mbah Soleh atau nama pekennya adalah Ki Soleh Adi Pramono. Nah, Mbah Soleh ini punya pagelaran nanti di tahun baru tanggal 31 Desember di Gor Kenarok menggelar perhelatan sendratari bersejarah yang mengambil lakon Mahisa Campaka Sang Anggabaya. Ini menggabungkan beberapa seni atraksi tradisi, ada wayang topeng, ada jaranan, ada bantengan, ada pencak silat, dan ada leang-leong. Kita tanya-tanya ke Mbah Soleh, maksud dan niat tujuannya apa. Kita sapa dulu Mbah Soleh. Mbah Soleh, rayu. Sehat selalu Mbah Ki. Siap, semangat berkarya Mbak Ki. Tetap semangat Ki ya. Semangat. Mbah, kenapa lakon yang diangkat ini kok Mahisa Campaka Sang Anggabaya? Ada apa dengan satu sosok ini Mbak? Sebenarnya sosok ini kurang ditampilkan di dalam penulisan, tetapi justru kekuatan merebut kembali, merukunkan kembali adanya melalui prasasti Mula Malurung, melalui tentang perkawinan politik dengan antara Singosari dan Kediri itu puncaknya di sini. Yaitu adalah Mahisa Campaka. Siapa Mahisa Campaka itu siapa Mbak? Nah, Mahisa Campaka ini adalah putranya Mahisa Wongateleng, di mana Mahisa Wongateleng ini menjadi Kameswara I di zaman Kadiri. Mempunyai anak Waningyun lan ini dikawinkan dengan Ronggowuni. Nah, justru perkawinan inilah menjadi diharapkan bisa anteng, ayem, tidak ada pembunuhan dan sebagainya. Nah, Mahisa Wongateleng sendiri siapa, Mbak? Nah, Mahisa Wongateleng ini adalah turun dari Eyang Ken Arok dengan yang Putri Dedes. Oh, berarti bisa disampaikan bahwa Mahisa Campaka ini adalah cucu dari Eyang Ken Arok. Iya. Masalahnya di sini terjadi sebuah dendam kesumat yang tidak habis-habisnya. Nah, kenapa bukan Ronggowuni yang diangkat, Mbak? Misalkan ini semasa begitu. Iya. Begini. Justru Ronggowuni yang selalu dimasterkan untuk harapannya oleh Eyang Ken Dedes ini nanti bisa dengan perkawinan politik dalam prasasti Mula Malurung itu ini bisa selesai pembantaian dan permusuhan antara Kediri Singosari. Nah, sedangkan Ronggowuni ini adalah seperti saudara yang tidak bisa melepaskan tentang keperjuangannya, kesetemanannya, dan keilmuannya dengan Mahisa Campaka. Berarti mereka ini juga bersaudara, berteman, dan berjuang bersama ya, Mbak? Berjuang. Mbak, dalam seni pertunjukan kali ini, sendratari bersejarah ini, kenapa kemudian menggabungkan bantengan, jaranan, wayang topeng, leang-leong, dan pencak silat, Mbak? Nah, sebenarnya segalanya itu akan terkait dengan masa. Di masa Singosari ini ada sebuah relief yang pada bagian bawah teras yang pertama ini ada dua untuk mengingatkan kepada peziarah. Yang pertama adalah jadi wong urip itu jangan suka provokasi. Nah, itu di relief yang tertera. Baru aja kami tampilkan dengan Badan Pelestarian Kebudayaan dengan lakon Asu Ajak Adu Banteng Karo Macan. Lalu kemudian bagian yang kedua lagi adalah kura-kura yang sombong. Semuanya adalah petuah dadi wong urip pojok suka mengadu domba. Berarti ini pesan yang ingin disampaikan adalah persatuan dan kesatuan supaya tidak mudah diadu domba, Mbak ya? Betul, karena gini, peristiwa yang melelahkan, cita-cita Ibu Ken Dedes sebagai seorang wanita, seorang yang menurunkan generasi
yang diharapkan itu adalah bisa mempersatukan Singosari. Ya. Justru malah sebaliknya. Jadi misalnya pada peristiwa Ganingbaya, ketika Ganingbaya menguasai Kediri, digempur oleh Tohjoyo. Kemudian Anusapati juga begitu, digempur oleh Tohjoyo karena Anusapati membunuh ayahnya Tohjoyo. Nah, peristiwa itu bagaimana caranya kehidupan masa lampau itu tidak tertular kepada berkesenian. Oke. Sehingga bagaimana kita mewarnai 2005 ya. itu dengan persatuan kesatuan arek-arek Malang, seniman Malang dalam rangka untuk perhelatan bersama. Oleh karena itu di sana ada menampilkan Maesa Wong Ateleng Maesa itu kan kebu. Kebu ya. Maesa Campaka juga Maesa yang dengan bunga seperti itu. Ya. Semuanya ada latar belakang kebu Arema, kebu Anabrang dan sebagainya. Siap, ya. Lah, itulah yang sebenarnya menjadi intrik. Ya. Bagaimana caranya tampil dengan menjadi seorang prajurit kan. Pendekar-pendekar dulu Pencak itu adalah tahun 45. Ya. Ini dinamakan Banteng 45. Banteng 45. Kemudian harus ada prajurit sikap yang tegak begitulah. Keprajuritan itu kita wujudkan dengan pencak silat. Pencak silat. Oke, siap. Tradisional. Ya, kita kemas menjadi ala kerajaan. Lalu kemudian tidak kalah mengenang perjuangan Ronggowuni ketika mengepung mau memerangi dengan Tohjoyo itu sampai melalui gunung di sebelah timur Kawi, lalu ada Welirang, Arjuno. Ini dengan kavaleri, yaitu pasukan berkuda. Pasukan berkuda, berarti penggambarannya jaranan ya Pak. Kebetulan Malang ini mempunyai kebudayaan akar yang namanya Jaran Kepang Dor. Prasastinya ada di Wagir. Bahwa analog-analog tentang kerajaan dengan kerakyatan melalui tentang perhelatan budaya ini kalau bisa kita kemas lagi. Oke, siap. Hingga Tohjoyo pada waktu diserang oleh tentara Banteng, pimpinan dari Maesa Wong Ateleng yang bernama Banteng Wungu atau Banteng Hitam. Banteng Hitam, Wong Ateleng. Kemudian Maesa Campaka. Istrinya. Oh, istrinya ya. Indi Ketana ini juga orang Jari Campa. Ya. Nah, dia mengirimkan tentang Bantengnya Putih, prajurit Banteng Putih. Ronggowuni kavaleri kuda. Nah, yang kuda ini adalah kita angkat dari rekan Jaran Kepang. Jaran Kepang. Sedangkan prajurit-prajurit Tohjoyo, prajurit-prajurit Sureng Rono dari Ronggowuni ini juga ada yang toyah, tombak, ada yang juga pencak silat. Pencak silat. Nah, pada akhirnya bisa memenuhi persyaratan walaupun dua pangeran ini selalu diancam, diusir dan sebagainya, tapi para Brahmana melindungi. Angger hendaknya untuk berlindung ke bersembunyi, jangan sampai karena kemarahan Tohjoyo itu. Karena Tohjoyo dihasut oleh seorang provokator yang namanya Sengkuninya zaman Mahabharata. Di era Tohjoyo ini ada seorang yang landep cangkeme yang namanya Pranajaya. Nah, ini tukang adu-adu ya. Tukang adu-adu. Makanya tadi bahwa senyampang cerita bandengan ambek macan didu karo ajak ternyata muncul sejak zaman dahulu. Gitu. Nah, sehingga jangan sampai ini melanda kepada sikap toleransi antara kesenian satu dengan yang lain. Jadi pesannya itu ya Mbak, jangan sampai kemudian cabang-cabang seni pertunjukan rakyat ini
jaranan, bandengan, dan yang lain-lain itu termasuk wayang topeng jangan mudah diadu domba. Iya. Begitu ya Mbak ya. Dan ini memang yang tampil anak muda-muda Mbak ya? Ya, kebetulan memang ini adalah anak muda dan anak ini memang perlu disapa. Kalau enggak, ya katakanlah wong anjane ya literasinya di kerakyatan, opo anane ya kaya ngono. Nah, siap. Kita angkat kembali bajunya, kerja kerasnya itu dibentuk dalam suatu kemasan. Tata cahaya yang ampuh dengan permainan ditambah sikrola tentang kerajaan-kerajaan Singosari yang ada di candi, ada di patung-patung dan sebagainya, di artefak-artefak kuno, dengan ditayangkan di sebuah layar putih sebelum yang saling memberikan isian. Itu ada tampilan tradisi, ada tampilan bersejarah. Nah inilah bahwa cerita bersejarah ini dari seorang arkeolog yang namanya Dwi Cahyono ini memikirkan sebenarnya ini kan bisa digarap. Lalu dan ini yang pertama Mbak ya, Sendratari Bergini ini menggabungkan banyak cabang kesenian, terus kemudian ada ceritanya yang memang benar-benar dari akar sejarah Mbak. Iya. Tapi sebenarnya sebelumnya juga kemarin-kemarin kita lakukan hanya topeng. Hanya topeng. Karena topeng itu mudah dengan sikap literasi tubuhnya sudah klasiknya Malang. Betul. Nah, kebetulan ini cerita kerakyatan. Jadi bagaimana perjuangan teman-teman di Bandengan, di Jaran Kepang, di Kubu Pencak. Iki seakan-akan ketika Mahesa Campaka dan Ronggowuni naik tata. Bahwa Ronggowuni di ABCK menjadi Wisnuwardana. Betul. Sedangkan Mahesa Campaka ini menjadi juru keamanan. Juru yang mengamankan politik antara dalam negeri maupun luar negeri. Sang Anggabaya. Nah, akhirnya disebut Anggabaya itu. Siap. Oke. Mbah, ini ada satu topeng yang dikreasi yang itu belum pernah ada ya Mbak ya. Topeng Mahesa Campaka itu yang mana Mbak? Mahesa Campaka itu nanti penampilan dan seperti apa Mbak karakternya Mbak? Jadi mulutnya agak tersenyum gitu karena dia juga seorang militer. Lalu ini akan kedondongan, agak mendelik tapi masih bagus. Nah, lalu dari sini karena ini adalah ciri-cirinya Mahabharata, lalu kita alih. Ditransformasi ya Pak? Ya, menjadi patung. Patung-patung Singosari, antara lain ada kekuatan Jula dan Cunduk dua. Lalu ini namanya aksesoris perhiasan raja. Dan tetap matanya masih mata kedondongan, mulutnya tertawa dan kumis kucing anjlok, gaya seorang militer. Itu yang dan ini nanti karena Campaka itu kita ketemukan dengan bunga cempoko. Ada dua macam itu, cempoko abang atau cempoko kuning gitu. Nah, menurut naskahnya Dwi Cahyono itu adalah Mahesa kuning. Ya Pak ya. Benar, Benar. Siap. Oke, jadi artinya dari satu tampilan atau persembahan ini juga nanti akan terlahir banyak inovasi-inovasi, Pak. Dan ini harapannya memberikan semangat inspirasi kepada pemuda untuk berkarya, Pak. Sumbangsih untuk pelakonan wayang topeng. Kalau kemarin kita ke Jakarta itu menampilkan prasasti Pabanyolan dan yang kita temukan di Pusungrejo di Gubuk Lakah dan prasastinya masih ada di Jakarta. Justru ini kontribusi yang sangat luar biasa. Dan ternyata benang merah Panji ini tidak mandek di situ. Karena Panji itu dideteksi adalah keluarga kerabat antara Kediri, Jenggolo, Kurawan, Singosari. Jadi ini adalah setting cerita yang menceritakan Singosari, Kediri. Ini termasuk rumpun Panji. Siap. Termasuk ini karakter siapa ini, Pak? Karakter Panji. Panji ini, Pak ya. Nah, nanti pada waktu muda,
ini sudah beralih menjadi karakternya Eyang Wisnuwardana karena Ronggowuni. Karena bergelar Sang Wisnuwardana itu adalah Wisnuisme. Gitu. Jadi matanya adalah gabahan, hidungnya walen, mulutnya gamis, dan asesornya kembang Wijaya Kusuma. Siap. Oke. Nah, di sini pohon cempaka, cempaka. Iya, cempaka. Kalau ini Wijaya Kusuma, kalau itu nanti cempaka. Bunga cempaka. Ada 2 bunga yang menurut perhitungan Jawa mempunyai khasiat-khasiat tersendiri. Siap. Mbah, terakhir Mbah. Jadi kita tentu sangat berharap para generasi muda nanti berbondong-bondong menonton, Mbah. Baik. Iya kan, gitulah. Nanti disampaikan, Mbah, monggo, Mbah, pesannya untuk mengajak para penonton, khususnya generasi muda, untuk nonton perhelatan sendratari bersejarah Mahisa Campaka Sang Anggabaya di tanggal 31 Desember di Gor Kenarok. Monggo, Mbah, disampaikan, Mbah, ajakannya, Mbah. Diajak, Mbah. Semar podo dasar Petruk celuk-celuk, Kareng sing podo nyeneng, Sri Kandi Arjuna sing nukoni. Wong Malang rek mempunyai suatu tonggak sejarah yang namanya budaya etnis, yaitu kita ingat bahwa Eyang Wisnuwardana itu orang yang punya cita-cita berlian ingin memperasudukan Nusantara, walaupun masih dicapai Hering, Marono, Lumajang, Loa dan sebagainya, dan nanti akan diteruskan kepada zaman Prabu Kertanagara dengan sumpahnya yang terkenal, yaitu Cakrawati Mandala Dwi Pantara. Walaupun kita berbeda kelautan di Nusantara ini dalam satu perjuangan menolak punah terhadap kesenian-kesenian daerah kita. Oleh karena itu, hukumnya bagi orang-orang Malam ini adalah fardu ain. Ayo, kita mencoba untuk merelakan 24, ya wis, kita buang jauh-jauh menuju 2025 dengan syarat bantulah tuku tiket, belilah tiket, dan ajaklah keluarga Anda, sanggar-sanggar Anda, dan pecinta-pecinta terhadap seni budaya kita. Eling bahwa ini adalah kontribusi kita untuk Sang Prabu Wisnuwardana, Eyang Kendedes, Eyang Mahesa Campaka, dan leluhur kita yang abadi adalah Eyang Ken Arok. Dengan restu beliau, mudah-mudahan arek-arek Malang mulai eling. Ayo nonton. Siap. Mbah, terima kasih, luar biasa sekali wejangannya. Demikian pemirsa, sekali lagi jangan lupa nanti di malam tahun baru 31 Desember mulai jam 8 malam sampai selesai kita akan menyaksikan perhelatan sendratari bersejarah Mahisa Campaka Sang Anggabaya. Terima kasih, tetap sehat, tetap semangat. Jawa satu, saatnya kita bersatu.